Halo semuanya, tetap jaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat dan olahraga di rumah. Rajin mencuci tangan, hindari keramaian atau kumpul-kumpul yang tidak perlu. Jika ingin bepergian, tetap pakai masker dengan benar. Dan jaga jarak atau social distancing untuk memutus penyebaran virus. Jaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan dengan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran coding di pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan bahas atau mempelajari tentang pengaturan teks pada website yang berbasis HTML. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, yuk kita langsung masuk saja ke dalam pelajarannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa sih coding, apa sih HTML. Nah, kita bahas sedikit lagi ya, kali aja kalian lupa. HTML itu adalah bahasa program, ya, bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah website. Nah, kode-kode tersebut itu ditulis menggunakan text editor sederhana, seperti Notepad, kalau di komputer ya, ataupun aplikasi-aplikasi penulisan bahasa program yang lain yang terdapat di PC ya, di komputer ataupun di handphone Android kalian. Jadi nggak harus menggunakan program-program yang khusus untuk programming, menggunakan text editor seperti Notepad aja bisa dilakukan ya, baik di Android ataupun di komputer. Kalau di Android nanti kalian silahkan cari aplikasinya apa, nanti mungkin saya sama Pak Andika akan coba menentukan deh baiknya enaknya pakai apa untuk di Android. Nah, kita lanjut nih. HTML ini tuh isinya adalah kode-kode tag yang menginstruksikan web browser untuk menghasilkan tampilan yang diinginkan. Sebuah file HTML itu dapat dibuka menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan sebagainya. HTML juga dapat dikenali atau dibaca oleh aplikasi pembuka email ataupun aplikasi atau program lain yang memiliki kemampuan browser. Jadi, untuk dapat membuka si file HTML ini, kita butuh web browser atau program-program lain yang bisa membuka file HTML. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, berikutnya ini ada komponen HTML. HTML itu isinya apa sih di dalamnya? Nah, yang pertama ada homepage, ya, ada halamannya. Nah, di dalam halaman ini itu ada namanya head atau kepala. Ya, kepala itu isinya kayak gini. Ini disebut kepala dari sebuah page atau dari sebuah halaman dari website. Ya, dia biasanya itu berisi judul dari website tersebut atau dari page-nya, ya. Bentuknya seperti itu kepala, head. Selain head ada juga body, ya, badan dari sebuah page, dari sebuah website. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Jadi ada tag body, kemudian di situ ada isi websitenya, kemudian ditutup dengan tag body lagi. Kayak gimana sih bentuknya? Kayak gini. Coba kita lihat. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah head. Nah, sedangkan yang ini adalah body atau badannya. Ketika ini kita buka menggunakan web browser, hasilnya tampilannya akan seperti ini. Nih, bisa kalian lihat bahwa ini head ada di sini, kepalanya, ya, menjadi judul dari si page-nya. Kemudian badan, body-nya itu ada di sini, nih, ya. Ini yang disebut dengan body, gitu. Nah, dalam HTML yang akan muncul pada browser hanya yang ada di sini saja nih, yang ada di dalam body saja, yang akan muncul di halamannya. Head tidak akan muncul. Jadi kalau kamu nulis apapun di sini, akan munculnya cuma di sini, di halaman, di judulnya. Tapi yang kalian tulis di sini, baru itu akan muncul di halamannya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis tag yang digunakan untuk melakukan pengaturan teks dalam HTML. Untuk mendapatkan halaman web yang baik, kalian harus melakukan pengaturan pada teks yang akan tampil di website.
seperti pemilihan jenis huruf, perataan, warna teks, dan lain-lain. Tag-tag berikut ini yang biasanya akan digunakan dalam pengaturan teks. Yang pertama ada heading. Nah, tag heading ini biasanya dipakai ketika kita ingin memberikan sebuah judul atau headline ya pada halaman web ya. Nah, dia ini memiliki nilai 1 sampai dengan 6. Jadi kalau H1 nanti belakangnya H1 juga, H6 belakangnya H6 juga. Ini kayak gini nih, H2 belakangnya H2. Nah, si tutorial HTML ini tulisannya nanti akan jadi seperti ini. Karena dia menjadi head. Jadi tulisannya menjadi tebal, cetak tebal dan berukuran lebih besar dari paragrafnya ya. Itu namanya heading atau headline. Ukuran 1 itu paling besar, ukuran 6 yang paling kecil. Contohnya kayak gimana? Oh belum, nanti ada contohnya. Tag berikutnya adalah tag font. Nah, tag font ini dipakai untuk mendefinisikan berbagai atribut dari si fontnya, dari si huruf-hurufnya. Nah, itu bisa size, jadi ukuran, face atau jenis fontnya, kemudian color, warna. Size, ya, ukuran dari font yang digunakan itu berkisar 1 sampai 7. 1 adalah ukuran yang paling kecil dan 7 ukuran yang paling besar. Kemudian face, jenis atau nama font. Kalian bisa memilih maksimal 3 jenis font yang masing-masing dipisahkan oleh koma. Bila terdapat spasi yang terletak pada nama font, maka harus digunakan tanda garis bawah. Dalam memilih jenis font ini, harus dipertimbangkan apakah font yang kita gunakan pada halaman web kita nantinya akan terdapat pada komputer pengguna lain yang mengakses web kita. Jadi misalnya, kamu pakai font Comic Sans, misalnya. Ternyata di komputernya si yang buka web kita, dia nggak punya tuh font Comic Sans, nanti dia akan berubah sendiri secara otomatis. Begitu juga di komputer kalian. Ketika kalian nanti mengedit tagnya, mengedit halamannya di text editor, kalau kamu nggak punya fontnya, nggak punya jenis fontnya, jangan kamu tulis, ya, kayak gitu. Jadi kalau kita pakai tag yang ini, kita bisa memilih sampai 3 jenis nih kayak gini, ya, jenis font. Nanti dia secara otomatis akan berubah. Dan ini dia biasanya ditulis di awal paragraf. Selain ditulis di awal paragraf, kalian bisa juga nulis ini di dalam kata-kata. Nanti kita ada contohnya. Yang ketiga untuk tag font itu adalah color, warna. Ya, warna ini selain menggunakan kode, ya, kode RGB atau hex, kalian bisa juga langsung menuliskan nama warnanya. Kalian mau warna apa? Nih, ini adalah contoh dari kode hex, ya. Hashtag FF00000. Banyak kan? FF0000, ya, 4 nolnya. Nah, itu namanya kode hex. Ini bisa kalian cari di internet. Cari aja kode warna HTML, nanti muncul warnanya kayak gimana, kodenya apa, warnanya kayak gimana, kodenya apa. Atau kalau mau simple, tulis aja color misalnya red, nanti dia akan muncul warna teksnya, nanti akan berubah menjadi warna merah, ya. Nah, contoh penulisan tagnya kayak gini, font, spasi, size sama dengan 4, berarti ukurannya adalah 4, face atau fontnya adalah Verdana, Arial, dan Helvetica, colornya ini merah. Ini teksnya, ini teksnya yang akan kalian gunakan. Kemudian ditutup lagi dengan tag font yang menggunakan garis miring. Ini tandanya udah ditutup. Ya, ingat ini tag bukanya, ini tag tutupnya. Harus ada. Kalau nggak ada, nanti bisa berubah, bisa juga enggak. Atau nanti malah mempengaruhi keseluruhan teksnya. Kalau misalnya kamu mau cuman tulisan ini doang yang merah, kamu nggak lupa ngasih tutup ini di akhir kalimat ini. Nanti seluruh fontnya yang kalian pakai tuh berubah jadi merah karena nggak ditutup. Jadi tutup dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contohnya. Ya, contoh penggunaan tag font, ya. Kita lihat font size 3, ya, 3 segini ukurannya, face-nya Arial, colornya blue. Nah, benar ya, biru ya. Kemudian font size 5, ini ukuran segini 5, size-nya 3, font Arial, font size 5, face Times New Roman, colornya red. Nah, ini teksnya nih, yang ini teksnya, ya, colornya red, ini warnanya merah. Tulisannya contoh teks size 5, font Times New Roman warna merah tuh, ya. Terus yang ketiga contohnya font size 7, nih 7 segini ukurannya. Face-nya Monaco, tapi ini bukan Monaco nih, kayaknya di laptop saya nggak ada font Monaco. Warnanya hot pink, menggunakan kode warna. Nah, ini pakai kode warna nih pakai hex untuk warna hot pink, jadinya kayak gini. Nah, ini contoh penggunaan tag font. Berikutnya tag font juga nih Mas ya. Dia ada lagi tambahannya itu bold text, italic, dan underscore. Kalau kita ngetik di Word
kita bisa ngasih bold pada teksnya, kita bisa meng-italic teksnya, memiringkan teksnya ya, cetak miring, dan memberi garis bawah underscore. Ini kodenya B, I, dan U. Ya, satu lagi ini pre-formatted text sama definition. Nanti ini belum akan kita pakai. Kita pakai yang ini dulu. Contohnya, nih contohnya, contoh penggunaannya. Ini tadi ya sama ya, font size-nya 5, face Arial, color-nya blue. Nah, di sini ini P, ini untuk membuat paragraf baru. Ya, untuk membuat paragraf nih, P. Terus kemudian ada hashtag, ada tag B untuk memberi cetak tebal. Nih lihat, bold, jadi bold kan teksnya. Contoh teks size 5, font Arial warna biru, bold. Tuh. Jangan lupa ditutup tagnya. Ya. Tag B tuh. Tutup. Terus yang merah. Nih, paragraf baru, I. Nah, ada I-nya nih, contoh teks size 5, font Times New Roman, warna merah, italic. Nah, nih, tuh. Tutup tagnya, I. Jadi miring, cetak miring. Sekarang yang underline. Jadi ininya yang atasnya sama kayak tadi, fontnya size 5 semua ya. Face-nya Monaco, colornya masih tadi hot pink. Terus bikin paragrafnya, bikin cetak miringnya, garis bawahnya, kemudian tulis kalimatnya, ya. Kemudian tutup dengan tag tutupnya. Jadi hasilnya seperti ini, ada garis bawahnya. Nah, itu contoh cara menggunakan tag, bold, italic, dan underscore. Nih, tadi ya, P itu digunakan untuk membuat paragraf atau alinea baru. Tagnya bisa ditutup dengan akhiran ini, bisa tutup, tapi enggak juga nggak apa-apa, bisa. Nah, berikutnya ada line break. Line break ini digunakan untuk membuat garis yang baru. Enter, kalau kita pakai Word itu BR ya, ini digunakan untuk pindah ke bawah. Jadi enter, pindah ke bawah. Kalau kamu nggak pakai tag ini, nanti tulisannya akan panjang terus ke sana, lurus. Ya. Jadi dia nggak secara otomatis ke sini, ke pindah ke bawahnya. Kalau pakai ini, otomatis dia akan pindah ke bawah. Kamu ketik BR lagi, nanti kan dia double spasi enternya. BR lagi, double lagi enternya gitu. Terus ada no line break, ini untuk menggunakan supaya teksnya tidak secara otomatis pindah baris kalau baris sudah terlalu panjang. Nah, terus ini alignment, perataan teks. Ini digunakan untuk mengatur paragrafnya. Rata tengah, ini tagnya center, rata kiri left, rata kanan right, terus justify untuk perataan kiri kanan, jadi kiri kanannya rata, tengah-tengah. Sama gitu ya. Ya ini tagnya untuk mengatur paragraf. Selain itu ada juga ini membuat garis horizontal. Tagnya adalah HR, horizontal rule HR. Nah, contoh penulisan tagnya kayak gini. HR, size ya ukurannya untuk menentukan ketebalan garisnya. Mau 1 sampai berapa nih, kalian coba tulis nanti. Terus colornya blue, apa aja nih warnanya terserah kalian. Terus alignmentnya center. Nah, berarti dia akan ada di tengah-tengah websitenya nih, tengah-tengah halaman webnya. Width-nya itu panjangnya ya, panjang garisnya ini mau seberapa panjang, 800 berapa, nanti kalian bisa coba-coba. Nah, ini garis bentuk regional, tebalnya 6, warna biru, terletak pada rata tengah, lebarnya 800. Ini kayak gini bentuknya, coba kita lihat. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah tag untuk yang pertama nih, garis biru, HR, size-nya 6, color blue, line center, width-nya 800, nih segini nih panjangnya. Dia ada di tengah-tengah. Terus yang kedua, size-nya 7, color-nya purple, alignment-nya left, width-nya 1000. Nih dia dari kiri, panjangnya 1000. Ya, tebalnya 7, nggak beda jauh ya. 6 sama 7. Nah, ini yang terakhir ada size-nya 15, color-nya gold, alignment-nya right, rata kanan, jadi dari kanan garisnya ke sana, dari kanan ke kiri. Kalau ini dari kiri ke kanan, left. Panjangnya, lebarnya 600, segini doang, 600 sampai tengah ya. Nah, ini contoh dari pembuatan garis. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Tadi kalian udah lihat contoh-contoh cara penggunaan tagnya. Nah, ini silakan nanti kalian ikuti ya, penulisan tagnya kalian bikin ya, ikutin skripnya kayak gini. Namanya boleh kalian ganti, ini kan pakai nama saya, nanti kalian ganti boleh pakai nama kalian. Terus perkenalan dirinya menggunakan identitas kalian boleh,
Tapi kalian ikutin nih penulisan tag-tagnya, ikutin. Ya kalian ketik. Kalian ganti aja nih yang ininya. Nama saya, terus latihan ininya ya. Boleh kamu ganti-ganti buat latihan kamu. Nyoba-nyoba. Oh, nanti kayak gini cara penulisannya biar kamu hafal nanti lama-lama ya. Terus ini yang kedua. Latihannya kayak gini. Ya sama nih. Ini kan masih pakai nama saya ya. Ini judulnya perkenalan tetap nggak usah diganti ya. Ininya aja yang kalian ganti nih. Ya ini kalian ganti. Ini nggak usah, salam kenalan nggak usah diganti, samain aja. Atau mau titik ketiga, mau titiknya kalian buang boleh, ini mau pakai titik 3 silakan. Kalian coba menulis skrip ini ya menggunakan text editor kalian masing-masing, baik itu di komputer kalian ataupun di handphone kalian. Ini nggak usah diupload ke Gtech, nggak usah diupload ke aplikasi, ini buat latihan kalian aja, nyoba-nyoba. Ya coba-coba bagaimana cara pengaturan teks di dalam HTML. Nah, ini baru kalian buat. Nah, ini baru nanti kalian upload. Ini tugasnya. Jadi nanti kalian bisa bikin. Nanti kalian saya minta untuk membuat tampilan web seperti ini. Ya. Ikutin semuanya persis. Cuma nanti warnanya boleh kalian ganti-ganti ya. Terus bagian yang kontak asnya ini, ya, kontak asnya ini kalian ganti nomor teleponnya dengan nama kalian masing-masing. Gitu aja. Ya. Saya pengen lihat bisa nggak kalian, ini kan contoh udah jadinya nih. Nah kalian bikin ulang coba, kalian kira-kira tuh kalian identifikasi, oh ini gimana kira-kira buat nulis teks di tengah gini, terus nulis teks bold di sini, terus di sini tiba-tiba warnanya berubah beda, bikin garis gini gimana, bikin garis underline gimana, miring di depan, terus selanjutnya nggak miring, terus tiba-tiba di sini hurufnya bold ya, terus di sini tiba-tiba warnanya beda di tengah. Nah gimana tuh cara bikinnya, kalian ulik-ulik sendiri sampai jadi ya, miripin kayak gini. Oke. Terus jenis hurufnya juga boleh kalian ganti. Jenis hurufnya kalian utak-atik ya. Si latihan dan si tugas ini akan saya upload ke kolom tugas dan latihan ya, nanti ada linknya, bisa kalian download soalnya ya. Jadi nggak perlu lihat dari sini. Nanti soalnya saya kasih. Yang diupload hanya yang ini saja, ke bagian atau ke kolom tugas yang ada pada aplikasi di sekolah.id. Gitu. Nah, jangan lupa nih, setiap kalian nge-save di text editornya itu extensionnya adalah .html, jangan .txt ya, nanti nggak bisa dibuka di web browser kalau kalian txt. Nih .html, jangan .txt, ingat ya. Ini namain aja nama kalian, misalnya tugas siapa, Saprul, tugas Saprul 1 ya, .html. Nah nanti cara nge-save nya kayak gitu supaya bisa dibuka di web browser. Oke, itu aja dari saya hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa dimengerti penjelasannya. Kalau nggak ngerti silahkan tanyakan pada kolom komentar atau kolom pertanyaan yang ada pada aplikasi di sekolah.id. Ya, kita gunakan fasilitasnya untuk bertanya di situ. Jangan lupa absen. Terus kemudian kerjakan tugasnya. Saya tunggu, nanti saya cek di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.